Sudah bisa terlihat di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah, oke. My own. Kalau ini bisa terlihat? Bisa, Pak. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang tinjauan pustaka terkait dengan landasan teori dan kerangka berpikir. Emiliana Buiseran, tolong baca. Tinjauan pustaka. Yang pertama, suatu penelitian didasarkan pada penelitian atau kajian sebelumnya. Yang kedua, hasil penelitian atau kajian sebelumnya dijadikan landasan dalam menemukan topik permasalahan, arah, tujuan penelitian kajian atau kajian. Yang ketiga, tinjauan pustaka penting untuk menentukan kedudukan hasil penelitian terhadap penelitian sebelumnya. Yang keempat, untuk menentukan bobot penelitian. Yang kelima, agar penulis atau peneliti tidak terjebak pada pandangan sempit. Ya, baik. Tinjauan pustaka itu adalah yang membimbing peneliti atau penulis dengan mendasarkan pada penelitian atau kajian sebelumnya. Di zaman sekarang, kita rata-rata melakukan penelitian itu berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, yang setopik, yang metodenya sama dengan kita. Kita boleh memodifikasi atau menemukan kebaruan-kebaruan, tapi kita tetap harus berpijak atau beralaskan pada penelitian sebelumnya. Contohnya, kalian tahu Google Scholar? Google Cendekia, tahu? Tahu, Pak. Ya, di Google Cendekia, kalau kita ketik di Google, kita tulis Google Cendekia atau Google Scholar, itu di bawah tulisan Google Cendekia atau kolom pencarian, itu nanti ada tulisan standing on the giant shoulder. Shoulder, maksudnya berdiri, terjemahan Indonesianya itu berdiri di atas pundak raksasa. Itu maknanya apa? Maknanya adalah kita bisa melakukan penelitian karena dahulu ada pendahulu-pendahulu, ada ilmuwan-ilmuwan yang terdahulu sudah melakukan penelitian kajian-kajian terhadap bidang ilmu kita. Kita tinggal meneruskan dan membawa ke penelitian-penelitian itu agar lebih relevan, lebih sesuai dengan kondisi sekarang. Nah, tinjauan pustaka itu dibutuhkan yang pertama itu untuk mendasari penelitian kita pada kajian sebelumnya. Yang kedua, hasil penelitian atau kajian sebelumnya dijadikan landasan. Landasan seperti kalau pesawat mau mendarat itu butuh landasan dalam menentukan topik permasalahan, arah, tujuan penelitian kita. Yang ketiga, tinjauan pustaka penting untuk menentukan kedudukan atau hasil penelitian terhadap penelitian sebelumnya. Apakah penelitian kita sama dengan penelitian sebelumnya, mendukung, menolak, atau menyempurnakan kajian-kajian sebelumnya. Jadi tidak masalah mau penelitian kalian topiknya sama, tapi kalau dilaksanakan di waktu yang berbeda atau semakin diperbarui, akan hasil dari tujuan atau hasil dari penelitian itu atau menjawab tujuan penelitian itu akan semakin sempurna. Untuk menentukan bobot penelitian, apakah penelitian kita ini penelitian yang biasa saja atau penelitian yang mempunyai bobot lebih atau istimewa. Saya sering kalau dalam menguji mahasiswa, banyak mahasiswa punya judul sama. Contohnya tahun ini banyak yang meneliti tentang pembelian, penggunaan pupuk bersubsidi, atau preferensi mengkonsumsi pinang kering. Itu banyak yang meneliti. Saya tanya, apa keistimewaan penelitian kamu atau penelitian mahasiswa tersebut dibandingkan dengan penelitian sejenis lainnya? Kalau memahami terkait tinjauan pustaka, sehingga dapat menentukan kedudukan hasil penelitian itu, pasti bisa menentukan bobot. Keistimewaan saya di sini, sini, sini. Yang membuat saya istimewa atau berbeda dengan penelitian sebelumnya adalah begini, begini, begini. Yang terakhir adalah agar penulis atau peneliti tidak terjebak pada pandangan sempit bahwa
Ya penelitian hanya itu, kita mau meneliti pendapatan suatu usaha tani hanya diukur dari rumus pendapatan pada umum. Padahal tidak. Kita bisa mengukur kelayakan secara finansial, kita bisa mengukur nilai tambah. Itu masih dalam skop konsep pendapatan usaha tani, tapi bisa diperluas, bisa diperlebar, bisa menyentuh hal-hal yang lebih spesifik. Mungkin kita bisa membahas terkait produksinya saja, belum sampai ke atau pemasarannya. Jadi jangan terjebak pada pandangan yang sempit. Saya mau tanya, kalian sudah pernah ikut seminar hasil penelitian? Sudah atau belum? Pernah ikut, Pak. Pernah. Saya dapat informasi, kalian ini belum punya kartu seminar. Iya, Pak, kami berdapat. Ya. Syarat untuk mengikuti ujian akhir semester dengan saya, setidaknya kalian sudah mengikuti 5 seminar hasil dari Prodi Agribisnis. Baik, kita lanjutkan ya. Syarat untuk mengikuti ujian akhir dengan saya, kalian sudah harus memiliki menandatangani atau mengikuti seminar hasil penelitian. Rencana dan hasil penelitian di program sendiri itu sebanyak 5 orang, dan 2 di program studi lain. Supaya kalian bisa dapat pemahaman terkait perumusan masalah, tinjauan pustaka. Jadi mengikuti seminar itu sebenarnya hal paling mudah, paling singkat untuk mendapat ilmu. Mereka melakukan penelitian sedemikian lama, belajar berbagai macam literatur. Kalian hanya duduk 1 jam dalam sebuah ruang seminar dan ikut seminar itu sangat singkat. Bahkan kalian bisa bertanya bila hal itu tidak jelas, mengkonfirmasi beberapa hal terhadap kepada pemakalah atau orang yang peneliti yang sudah melakukan kegiatan penelitian. Jadi saya harapkan itu. Syarat saya ketika mau mengikuti ujian akhir semester nanti, kalian sudah harus memiliki 5, di kartu seminar kalian itu sudah ada 5 paraf dari 5 dosen moderator. Untuk bidang ilmu sendiri, agribisnis, dan 2 dari bidang ilmu lain. Silakan ikut di peternakan, di agrotek, di kimia, matematika yang kalian rasa menarik. Dari saya, itu bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan. Adriana Naetili, silakan. Ya, Pak. Peneliti dapat menentukan permasalahan atau topik yang lebih baik atau bermakna bagi perkembangan iptek. Peneliti bisa meletakkan penelitiannya sebagai penyempurna, pelengkap, pengembangan, pembanding, atau uji ulang terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Ya. Jadi peneliti dapat menentukan permasalahan atau topik yang lebih baik atau bermakna. Jadi contohnya mungkin penelitian sebelumnya hanya meneliti tentang pendapatan dengan persamaan yang sederhana, total revenue dikurang total cost, menghasilkan income. Tapi kita bisa menggali, kita bahas total revenue saja, atau kita bahas terkait total cost, kenapa biaya produksinya besar, dan lain-lain. Atau kita membahas kaitan produktivitas dengan pendapatan. Kita membahas tentang nilai tambah, kalau produk itu bukan komoditas lagi, tapi sudah menjadi produk. Misalnya kalau hanya jual pisang, dengan jual kue pisang, mana yang lebih menguntungkan? Atau pisang dibuat jadi produk-produk keripik yang lebih tahan lama, merubah nilai bentuk, menambahkan beberapa bahan tambahan sehingga menjadi produk yang bisa tahan lama, itu akan semakin bermakna. Kita tidak hanya menilai atau meneliti tentang sesuatu yang sederhana, tapi kita lebih mendalam. Nah, tingkatan pendidikan seperti itu. Jadi semakin tinggi kita sekolah, kita akan menguasai hal yang lebih sempit atau hal yang lebih detail. Tapi kita menguasainya dengan sangat-sangat mendalam, sangat-sangat baik. Jadi ada yang, kalau di pertanian, ada yang hanya ahli pisang,
Ya, tapi dia tahu pisang dari akar sampai pucuk, daun, penyakit pisang, jenis-jenis pisang, pupuk yang cocok dengan pisang, pisang cocok pada kondisi agroklimat seperti apa itu. Ada yang mempelajari tentang perlindungan tanaman khususnya terhadap entomologi atau hama. Hamanya apa? Spesifik lagi, belalang. Jadi dia tahu belalang itu bagaimana pergerakannya, berkembang biak seperti apa, cara menanganinya, dan perlakuan-perlakuan agar belalang itu tidak mengganggu tanaman. Begitu pula penelitian kita, jadi harus lebih spesifik, lebih bermakna. Jangan kita hanya mengganti judul dengan perubahan pada objek, subjek, atau tempat penelitian kita. Itu akan kurang bermakna. Peneliti bisa meletakkan penelitiannya sebagai penyempurna. Jadi dulu ada penelitian terdahulu, kita menyempurnakannya. Atau juga bisa disebut melengkapi. Jadi dulu hanya penelitian mungkin tujuannya hanya satu, kita bisa tambah jadi 2 atau lebih. Atau kita bisa membandingkan, oh di sana hasilnya tidak signifikan. Atau RC rasionya kecil. Di hasil penelitian saya yang terbaru lebih besar. Atau uji ulang. Kita coba, saya kurang percaya atau kurang yakin. Mungkin pada saat peneliti terdahulu melakukan ada fenomena-fenomena sehingga produktivitas di lahan tersebut minim. Padahal secara observasi lahan tersebut sangat produktif. Kita bisa melakukan uji ulang. Karena dasar dari penelitian itu atau konsep dalam bahasa asing itu research. Jadi mencari berulang-ulang kali atau melihat, looking for the truth. Melihat kebenaran itu dengan lebih seksama. Eva Sofia Bau, tolong baca. Ya, Pak. Langkah membuat tinjauan pustaka. Yang pertama, menentukan tema, topik, permasalahan, tujuan penelitian. Yang kedua, mencari hasil penelitian atau kajian yang memiliki kesamaan tema dengan tema yang telah dipilih, baik yang berupa laporan penelitian, artikel, makalah, atau hasil penelitian yang telah disajikan dalam bentuk buku. Yang ketiga, mengurutkan hasil-hasil penelitian atau kajian tersebut berdasarkan urutan waktu penelitian atau tahun penerbitan. Yang keempat, mengkaji masing-masing hasil penelitian atau kajian berdasarkan urutan waktu untuk melihat alur perkembangan keilmuan. Ya, ini langkah. Jadi langkah pertama kita adalah menentukan tema, topik, permasalahan, tujuan penelitian. Jadi kalau penelitian tentang usaha tani sawi, ya kita harus mencari tema penelitian sejenis. Mungkin ada yang meneliti tentang pemberian pupuk terhadap usaha tani sawi, tenaga kerja yang dibutuhkan di usaha tani sawi, hama-hama, atau bagaimana menanam atau budidaya tanaman sawi. Kalau kita mau menyentuh terkait pendapatannya, kita baca tulisan-tulisan sebelumnya terkait itu. Begitu pula permasalahannya, apa yang menjadi masalah? Apakah usaha tani ini menguntungkan atau tidak? Kita cari artikel atau jurnal atau buku yang mengajarkan tentang pendapatan atau keuntungan di usaha tani sawi. Kalau tujuan kita apa? Mencari atau menghitung tingkat keuntungan atau efisiensi, ya kita baca artikel yang membahas tentang itu atau buku-buku teks yang menyentuh tentang itu. Setelah itu kita mencari hasil penelitian. Nah, yang sudah saya sebutkan. Jadi hasil penelitian itu bisa laporan penelitian, kalau ada yang praktikum dibuat laporan, dibukukan dan mendapatkan pengesahan dari dosen pembimbing, bisa dibaca, dijadikan referensi. Sewaktu saya masih S1, laporan praktikum saya rujuk lagi karena sudah disahkan oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya, mulai dari dosen sampai pembimbing lapangan. Artikel ini sangat gampang sekarang di Google Scholar, Publish or Perish, kita bisa menemukan banyak artikel. Itu kita ketik satu kata kunci saja yang keluar itu bisa ribuan. Apalagi kalau dengan bahasa asing seperti bahasa Inggris, itu akan muncul banyak sekali. Jadi sekarang sudah tidak susah mencari referensi atau pustaka-pustaka yang mendukung. Atau hasil penelitian telah disajikan dalam bentuk buku. Akan lebih valid lagi kalau buku teks yang dipakai. Saya sangat prihatin ya, saya ke perpustakaan kok buku di sana itu mulus-mulus. Sebagai orang yang
dulu kesulitan mencari buku dalam waktu-waktu mengerjakan skripsi, saya rasa terlalu sayang, bukunya mulus-mulus seperti tidak pernah dibaca. Apakah memang budaya literasi kita kurang atau bagaimana? Saya bahkan skripsi-skripsi juga masih rapi sampai berdebu, mungkin tidak pernah dibaca atau bagaimana. Jadi kalau saran saya, kalau menulis skripsi atau artikel, baca juga buku. Buku itu sudah direvisi berkali-kali, artinya sudah menyelami penyempurnaan. Sehingga edisi terbaru itu biasanya semakin dekat ke arah sempurna. Mengurutkan hasil-hasil penelitian atau kajian tersebut berdasarkan urutan waktu penelitian atau tahun penerbitan. Jadi, kalau di beberapa jurnal, mereka menerima artikel yang mensitasi atau merujuk pada 10 tahun terakhir. Mungkin ada pertimbangan, 10 tahun ini masih dirasa relevan. Tapi untuk tema-tema penelitian tertentu, ya dari tahun 50, misalnya ilmu pembangunan pertanian dan lain-lain, itu buku Clifford Geertz dari tahun 60, Musser dari tahun 80-an, pemasaran Kotler ada yang terbaru, tahun 2000-an ada. Jadi buku-buku tersebut masih relevan. Tapi kalau artikel sebaiknya merujuk pada artikel yang dipublikasikan 10 tahun terakhir. Dan lihat juga jurnal yang mempublikasikan apakah jurnal yang bereputasi atau tidak. Setelah itu kita kaji masing-masing hasil penelitian atau kajian berdasarkan urutan waktu untuk melihat alur perkembangan. Jadi saya pernah sewaktu sekolah di Bogor dulu, saya mereview sebuah jurnal terpublisnya tahun 88, submitnya tahun 88, atau dia kirimkan ke jurnal tersebut tahun 88, diterima tahun 90, dipublikasikan tahun 91. Artikel tersebut hanya 2 lembar saja, tapi dia membahas atau membaharui penelitian-penelitian terdahulu. Sehingga kita bisa melihat alur waktu perkembangan keilmuan, apakah beberapa teori itu masih relevan untuk menganalisis atau melengkapi fenomena-fenomena sekarang. Banyak juga yang sudah tidak sesuai. Bukan artinya artikel itu salah, tidak. Artikel itu betul, tapi pada konteks waktu penelitian itu, kalau sesuai dengan zaman sekarang mungkin sudah tidak sesuai lagi. Contohnya, dulu orang sangat suka pergi ke wartel. Kalian masih dapat tidak wartel? Telepon-telepon yang isi koin itu masih dapat tidak? Tidak, Pak. Oh, zaman saya waktu kecil dulu bawa uang receh, uang koin itu sampai berkantong-kantong untuk telepon dengan saudara yang ada di pulau lain atau di negara lain. Jadi sedikit mau habis, kita masukkan lagi. Mau habis, masukkan lagi. Beda dengan sekarang. Sekarang kan dari kamar saja bisa, karena jaringan internet sudah sangat mendukung. Nah, itu artinya perkembangan waktu ke waktu terkait komunikasi berbeda. Dulu mau bersurat saja, itu kita harus antri di kantor pos. Sekarang saya lihat yang bersurat itu paling surat lamaran kerja atau surat-surat bersifat kedinasan. Tapi kalau surat pribadi saya rasa sudah tidak terlalu penting karena kita sudah punya media komunikasi yang lebih canggih. Bahkan sekarang dengan video, bahkan video call. Angelina, tolong baca. Yang kelima, membandingkan masing-masing hasil penelitian atau kajian dengan penelitian atau kajian yang akan dilakukan untuk melakukan persamaan dan perbedaannya. Baca pelan-pelan supaya tolong dibaca ulang secara seksama pelan-pelan supaya jangan salah di dalam pelafalannya. Yang kelima, membandingkan masing-masing hasil penelitian atau kajian dengan penelitian atau kajian yang akan dilakukan untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Yang keenam, menentukan kedudukan penelitian atau kajian yang akan dilakukan terhadap penelitian atau kajian lain yang telah dilakukan sebelumnya. Ya, ini kira-kira sama dengan yang tadi saya jelaskan. Kita membandingkan dan kita menentukan kedudukannya. Apakah punya saya ini lebih baik atau masih relevan dengan kondisi di lapangan atau yang sebelumnya. Nanti kita bandingkan. Nanti kalian akan lihat kalau mencari jurnal yang serupa itu kalau hasilnya berbeda, tapi ada excuse, pengecualian tertentu.
Nah, ini kita lihat ada contoh tinjauan pustaka. Nah, ini contoh. Mungkin ada yang sudah mulai menyusun draft penelitian, bisa bagikan pengalamannya kepada kita. Atau saya contohkan penelitian saya saja ya. Sabar. Bisa lihat di layar? Bisa, Bisa, Pak. Oke. Ini judul penelitian saya sewaktu S2. Dampak program pengembangan usaha agribisnis Sudan. Dulu ada program namanya PUAP terhadap adopsi teknologi dan pendapatan petani padi di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi skop penelitian saya itu satu kabupaten. Saya mau melihat ada sebuah program namanya pengembangan usaha agribisnis pedesaan terhadap adopsi. Jadi kalau program ini adalah pembiayaan pertanian, kalau program ini atau masyarakat tani mendapatkan pembiayaan ini, bagaimana terkait adopsinya dan apakah dari adopsi teknologi itu berdampak pada pendapatan petani? Sehingga, nah ini, tinjauan pustaka saya kita mulai dari, karena PUAP itu bersifat kredit, jadi saya mencari artikel-artikel terkait atau teori-teori terkait kredit pertanian. Yang paling saya citasi dari Nagarajan, dari World Bank. Ini biasanya laporan kalau World Bank, fenomena-fenomena di negara lain. Saya juga mengutip, ada satu ahli ekonomi namanya Joseph Stiglitz. Ini kalau baca tulisan-tulisan Joseph Stiglitz itu terkait ekonomi di area pedesaan atau Rural Development Economic, jadi ekonomi yang membangun pedesaan. Robert Vogel, ini tahun 1979. Dia ada sebuah proyek itu di Peru, bantuan dari Amerika, tentang tabungan pedesaan. Jadi banyak referensi yang saya citasi. Setelah itu saya lihat, karena PUAP ini program pemerintah, saya lihat peran pemerintah dalam mendukung pertanian. Nah, banyak program, mulai dari jaringan irigasi. Setelah itu ada program bimbingan massal atau BIMAS, ada Insus, Supra Insus, dan lain-lain. Lalu saya lihat pengaruh kredit terhadap kegiatan usaha pertanian. Nah, itu saya kutip dari LIPSI. Nah, saya lihat kredit itu akar katanya dari credere, atau bahasa Yunani itu credo, trust. Saya kutip juga pendapatnya Suyatno. Kita cari semua. Setelah itu subbab yang berikut itu terkait ini. Saya ambil teori dari buku ini. Kalau ini Vincent Gaspers, dia bukan artikel tapi buku, karena sudah dipublikasikan dalam bentuk buku, artinya sudah direvisi, sudah dilihat oleh editor, dan kalau sudah berhasil dicetak berarti sudah mendapatkan banyak masukan sehingga buku tersebut bisa dipercaya. Ini kita lihat saya ekonomi produksi bagaimana dampak dari kalau kredit bisa meningkatkan expansion path itu sehingga produksi itu bisa naik, kualitas input itu, penggunaan input. Jadi kalau dapat kredit itu apakah bisa beli pupuk lebih banyak, bisa beli obat-obatan sehingga produksi bisa meningkat atau produktivitasnya naik. Itu saya turunkan lagi menjadi sebuah kombinasi penggunaan input di sini. Sebelumnya kalau kreditnya tidak dapat bantuan modal, ya modalnya hanya di Y1, sehingga produksinya hanya Q1. Tapi begitu ada bantuan modal, dia bisa membeli banyak input. Yang pertama inputnya hanya kombinasi X11 dan X21, sekarang bisa kombinasi jadi X12 dan X22, sehingga produksinya bisa naik di sekitaran Y2 ini. Di titik E2, equilibrium, hasil kombinasinya. Saya kutip juga dari buku Vincent Gasper tahun 2011. Jadi kita harus
terkait tujuan kedua saya, tingkat adopsi teknologi yang berpengaruh pada pendapatan, kita cari teori tentang tingkat adopsi teknologi, ada dari Jehangir ini, ada dari Foni, dari Roger dan Schumacher, ini tentang adopsi teknologi, sudah sangat umum. Ini Ogata et al. Ini penelitian di Kenya, kalau tidak salah. Ya, di Kenya. Jadi kita dalam menulis sebuah tulisan ilmiah yang sistematis dengan scientific method, kita butuh banyak referensi. Jadi jangan heran nanti kalau lihat di daftar pustaka itu bisa sampai 3-4 lembar. Oke, kita siap. Intinya kalian sudah dapat gambaran terkait bab pentingnya banyaknya tinjauan pustaka. Nah itu. Ini contoh saja. Monica Nicolin, tolong baca. Kajian teori atau landasan teori. Yang pertama merupakan kajian terhadap satu atau beberapa teori. Yang kedua, digunakan sebagai pisau bedah untuk menganalisis hasil penelitian. Yang ketiga, bermakna sebagai landasan berpikir ilmiah dan landasan kerja baik dalam mengajari data penelitian maupun menganalisis hasil penelitian. Yang keempat, landasan teori harus sesuai dengan tema atau permasalahan. Yang kelima, landasan teori juga tercermin dalam instrumen serta langkah-langkah analisis data. Ya, ini yang perlu ditekankan bahwa kajian teori atau landasan teori itu merupakan kajian terhadap satu atau beberapa teori. Ya, tadi kalian lihat yang saya tampilkan contohnya karya saya itu tidak boleh monoton, harus banyak dari berbagai macam penulis karena kita membutuhkan semakin banyak referensi untuk menyempurnakan tulisan kita atau mendukung kekuatan tulisan kita itu dilihat dari sebanyak apa kita membaca, sebanyak apa kita mensitasi atau merujuk. Digunakan sebagai pisau bedah untuk menganalisis. Nanti setelah itu hasil olahan data kita akan kita analisis. Ini hasilnya begini, apakah sesuai dengan teori terkait penelitian saya? Tidak. Kita lihat, baca artikel, baca buku. Kalau sesuai, oke, didukung oleh, kita membahas bahwa hasil penelitian menyatakan XXXX, didukung oleh penelitian dari si A tahun sekian, si B tahun sekian, si C tahun sekian. Atau kalau berlawanan, kita tulis berbeda dengan temuan dari begitu tahun sekian. Tapi kita tentukan perbedaan itu apakah punya kita menyempurnakan atau bagaimana. Kita harus bisa membedah. Bermakna sebagai landasan berpikir ilmiah, intinya berpikir secara ilmiah sistematis. Jangan kita berpikir dari A tiba-tiba langsung D, C, D, G dan seterusnya. Kita harus A, B, C. Jadi ada benang merah di situ. Landasan teori harus sesuai dengan tema. Jangan kita cari teori-teori yang tidak sesuai dengan tema atau permasalahan kita. Kita mau penelitian tentang studi kelayakan, kita cari teori tentang penyuluhan. Nah, itu agak tidak sesuai. Landasan teori juga tercermin dalam instrumen serta langkah-langkah analisis. Nanti kita lihat instrumen dan langkah-langkah analisis data di bagian selanjutnya. Kalau ini sepertinya sudah umum, yaitu langkah-langkah membuat landasan teori, menentukan teori, mencari referensi, mengurutkan. Itu sudah tadi. Lalu kita mengkaji, membahasnya, dan merumuskan kembali berdasarkan kajian hasil teori. Sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini contoh landasan teori, nanti silakan dibaca sendiri. Kerangka berpikir itu merupakan sebuah bagan atau alur dalam memecahkan masalah penelitian. Kerangka kerja tersebut dimulai dari permasalahan sampai pencapaian tujuan. Dalam alur kerja tersebut hendaknya terlihat kedudukan dan fungsi landasan teoritis dan langkah-langkah penelitian. Oke, saya tunjukkan contoh kerangka berpikir saya. Oke. Nah, ini.
Jadi kerangka berpikir itu dia bentuknya seperti flowchart, seperti gambar, alur. Pernah lihat struktur kelas, struktur pemerintahan di kantor desa dan lain-lain? Nah, itu kira-kira kerangka berpikir itu seperti itu. Tapi itu garis komando di situ. Kalau di sini terkait bagaimana hubungan atau pengaruh. Jadi ada usaha tani ini, kerangka dimulai dari ada latar belakangnya ada usaha tani, tapi terbentur pada kurang akses. Nah, masalah kita sudah mulai di sini. Yang menghambat adopsi teknologi sehingga produktivitas belum optimal. Ada program namanya PUAP. Nah, dampak program PUAP itu mau kita lihat bagaimana terkait tingkat adopsi dan juga bagaimana pendapatan. Secara tidak langsung, tingkat adopsi ini mempengaruhi produksi sehingga kalau produksinya meningkat akan meningkatkan juga pendapatan petani. Sebaliknya, bila adopsi teknologi itu rendah, berdampak pada produksi yang tidak terlalu bagus atau bisa menurun sehingga pendapatan petani juga bisa menurun. Nah, dilihat lagi pendapatan petani itu dipengaruhi oleh apa? Oh, oleh karakteristik individu, karakteristik usaha tani, dan sosial kapital. Nah, setelah itu nanti kita dapat rekomendasi kebijakan, apakah PUAP itu baik atau tidak. Jadi menjawab tujuannya di paling bawah. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, nanti ada tugas. Tugasnya gampang saja. Akan saya berikan di grup ya. Tapi habis ini saya bagikan link, tolong masuk lagi ya. Untuk kita absensi, sekalian membahas tentang tugas. Bisa? Ya, Pak. Baik, Pak. Tepat.